Halo, perkenalkan nama saya Adrian Pascal dengan NRP 23 Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prinsip kuadrat terkecil. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang nilai yang paling mungkin atau the most probable value. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan syarat hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang dalam bentuk persamaan. Untuk yang ketiga, saya akan menjelaskan apa itu model stokastik dalam hitung perataan. Dan yang keempat, saya akan menjelaskan persamaan pengamatan dan persamaan pengamatan tidak linear dalam hitung perataan. Dan saya akan menjelaskan persamaan-persamaan tersebut beserta dengan contoh-contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan prinsip kuadrat terkecil. Prinsip kuadrat terkecil merupakan metode matematis yang umum digunakan dalam hitung perataan. Metode ini mencari solusi terbaik untuk suatu sistem persamaan dengan meminimalkan kesalahan antara nilai yang diukur dan nilai yang diprediksi oleh model. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang nilai yang paling mungkin atau the most probable value. Nilai yang paling mungkin adalah nilai yang paling dekat dengan nilai sebenarnya berdasarkan data yang diukur. Dalam metode kuadrat kecil yang adalah nilai yang menghasilkan kesalahan terkecil atau minimum error. Nah, di sini terdapat poin-poin dari nilai yang paling mungkin atau the most probable value. Yang pertama adalah minimalisasi kesalahan. Yang kedua ada estimasi terbaik dan yang ketiga adalah solusi optimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang persamaan most probable value. Nah, rata-rata untuk most probable value dapat dihitung dengan menggunakan rumus sigma x, yaitu jumlah dari nilai dalam dataset dibagi n atau jumlah total nilai dalam dataset. Selanjutnya ada syarat hitung perataan kuadrat terkecil tertimbang atau weight least square adjustment. Syarat perataan kuadrat terkecil tertimbang adalah data harus independen dan memiliki distribusi normal. Setiap pengamatan memiliki bobot yang mencerminkan ketepatan pengukuran. Prinsip dasar kuadrat terkecil dengan pembobotan adalah meminimalkan jumlah kuadrat dari residu tertimbang. Residu tertimbang adalah selisih antara nilai yang diukur dan nilai yang diprediksi, dikalikan dengan bobot yang sesuai. Persamaan untuk menghitung perataan kuadrat terkecil tertimbang adalah YI, yang dimana adalah nilai yang diobservasi pada pengamatan ke I, sama dengan beta 0 ditambah beta 1 XI plus EI, yang dimana XI adalah nilai variabel bebas pada pengamatan ke I, BI dan B0 adalah parameter yang ingin diestimasi, EI adalah error atau residu pada pengamatan ke I. Selanjutnya ada model stokastik. Model stokastik ini adalah model matematika yang mempertimbangkan ketidakpastian dalam data. Fungsi model stokastik dalam hitung perataan adalah untuk memperhitungkan variabilitas dalam data. Di sini ada poin-poin dari model stokastik. Jadi untuk model stokastik ini untuk memperhitungkan ketidakpastian dalam data, yaitu memperhitungkan kesalahan pengukuran dan ketidakpastian. Selanjutnya ada distribusi probabilitas, mendefinisikan distribusi probabilitas untuk kesalahan pengukuran. Selanjutnya ada estimasi parameter yang lebih akurat, menghasilkan estimasi parameter yang lebih akurat dan realistis. Secara matematis, model stokastik dalam perataan kuadrat terkecil tertimbang dapat dituliskan sebagai berikut. Y yaitu vektor pengamatan sama dengan X beta ditambah E. X adalah metrik desain yang menggambarkan hubungan antara variabel bebas dan parameter. Beta adalah vektor parameter yang diestimasi, dan E adalah vektor error yang dianggap berdistribusi normal dengan min 0 dan covariance. Selanjutnya ada persamaan pengamatan. Persamaan pengamatan adalah persamaan yang menghubungkan parameter yang tidak diketahui dengan pengamatan yang diukur. Contohnya adalah persamaan garis lurus Y sama dengan MX plus C, dengan N dan C adalah parameter yang tidak diketahui. Untuk langkah-langkah persamaan pengamatan, yang pertama adalah pengukuran, yang kedua ada model matematika, dan yang ketiga ada estimasi parameter.
Selanjutnya kita akan membahas tentang linearisasi persamaan. Jika suatu persamaan pengamatan tidak linear, maka harus dilinearisasi terlebih dahulu. Ini dilakukan dengan menggunakan Taylor series untuk mendekati persamaan tersebut dengan persamaan linear. Model matematika untuk linearisasi adalah dengan mengembangkan Taylor series pada titik awal yang diketahui, kemudian mengabaikan suku berorde tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara menghitung nilai A dan B pada persamaan di bawah menggunakan metode kuadrat terkecil dengan mempertimbangkan pengamatannya mempunyai bobot yang sama. Untuk soalnya yaitu ada A 3A plus 2B sama dengan 7,80 plus V1 dan B 2A min 3B sama dengan 5,5 plus V2 dan yang terakhir C 6A plus 6A min 7B sama dengan 8,5 plus V3. Nah, untuk langkah yang pertama kita harus menyusun sistem persamaan. Memiliki 3 persamaan dengan kesalahan pengukuran V1, V2, dan V3. Bisa dilihat untuk persamaannya ada di gambar yang tertera. Selanjutnya kita menyusun persamaan tanpa kesalahan. Untuk menggunakan metode kuadrat terkecil, kita akan menyusun persamaan dalam bentuk lebih sederhana, yaitu kita memindahkan ruas yang V1, V2, V3 ke ruas ke kiri. Selanjutnya dengan menghilangkan V1, V2, dan V3, kita dapat menulis persamaan dalam bentuk seperti gambar berikut, yaitu 3A plus 2B sama dengan 7,80, 2A min 3B sama dengan 5,55, dan 6A min 7B sama dengan 8,50. Selanjutnya kita menyusun dalam bentuk matriks. Kita tuliskan sistem persamaan ini dalam bentuk matriks AX sama dengan B, di mana A yaitu matriksnya 3, 2, 2 min 3, 6 min 7, dan X sama dengan A, B, dan B sama dengan 7,80, 5,55, dan 8,50. Selanjutnya kita menghitung matriks A transpos A dan A transpos B. Untuk menghitung matriks A transpos A yaitu tertera pada gambar berikut. Selanjutnya ada A transpos A yang sudah disajikan dalam gambar. Selanjutnya melakukan perkalian matriks A transpos A seperti yang ada di gambar. Selanjutnya kita menghitung A transpos B. Dan melakukan perkalian matriks A transpos B seperti yang ada di gambar. Selanjutnya menghitung nilai terbaik yang dimana X sama dengan A transpos A min 1 kali A transpos B. Selanjutnya untuk mencari A transpos A min 1 perlu menghitung A transpos A menggunakan rumus seperti yang ada di gambar. Setelah mendapatkan hasilnya yaitu 1274, kita selanjutnya menghitung inverse A transpos A. Selanjutnya menghitung X yang ada di gambar dan melakukan perhitungan matriks. Sehingga hasil perhitungannya adalah X sama dengan 1 dibagi 1274 matriks 2763,9 dan 623,05 dan seterusnya hingga mendapatkan matriks 2,17 dan min 0,49. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.